Sepertinya sudah di-record. Maaf Pak, kalau itu record dari site Bapaknya Pak. Ya, nanti saya share. Oh oke Pak, siap Pak, makasih Pak. Ya. Udah bertanya dulu? Ya, kalau gitu terus ya. Nanti kalau sudah seperti ini, sekali lagi jangan salah urutannya. Jangan lupa di-save. Kemudian kita cek tampilannya. Kalau tadi ini yang belum dirubah, masih welcome yang belum dirubah. Sekarang kalau kita refresh, di review 2-nya sudah tampil seperti ini. Nah, mungkin ada teman-teman yang keluarnya belum seperti ini. Mungkin ada yang belum seperti ini. Ada yang tidak seperti ini tampilannya? Udah? Baik ya. Nah, kalau misalnya saya coba, saya mau menghilangkan yang top menu. Ini saya slash, saya komen, kemudian saya refresh. Nah, perhatikan bahwa bagian atas yang slidernya tadi hilang. Kalau saya hanya mau nampilin yang konten di tengah itu dihapus, tinggal dikasih komen. Nah, hilang. Tinggal menu. Jadi caranya seperti itu pembagiannya. Jadi saya bisa atur nanti kalau saya mau merubah bagian top menu yang sliding itu, saya berarti harus mengganti yang bagian top menu. Kalau nanti yang mau saya rubah adalah bagian yang konten, berarti yang saya rubah harus yang konten. Kira-kira begitu prinsipnya. Nah, oke, ini akses cepat CSS sudah kita dapat. Sekarang masalahnya adalah membuat login session seperti yang lalu sudah diberikan di share source untuk materinya. Nah, bagaimana kita membangun login session? Yang pertama-tama adalah kita perlu memastikan terlebih dahulu di bagian ini ada bagian auto load ya. Nah, di bagian auto load ini kita punya library yang harus ditambahkan sebelum bisa digunakan. Library-nya namanya session. Jadi caranya tinggal koma seperti ini. Jadi kita auto load library namanya session. Selain itu ada satu yang ini perlu tidak spesifik khusus buat session, tapi kita perlukan ini untuk memastikan kalau nanti perlu akses URL. Jadi kita tambahkan helper URL. Kalau sudah jangan lupa di save. Yang pertama sudah kita dapatkan. Berikutnya adalah kita ke database. Kita ke database, kemudian di database ke e-review. Sini kita punya beberapa tabel. Pastikan sudah punya grup yang kemarin ya. Grupnya ada 3, editor, reviewer, makelar. Dengan ID group. Sudah ditulis seperti ini. Kemudian di user, kalau belum ada ID, kalau belum ada atribut ID group, karena kita mau mengaitkan setiap user pada grup tertentu, maka kita perlu menambahkan ID group-nya. Jadi untuk sementara ini kita pastikan satu orang hanya punya satu
grup saja. Nanti kalau sudah bisa dengan login session, kita akan rubah supaya satu orang bisa punya tergabung ke dalam beberapa grup. Nah, untuk sementara satu orang satu grup, jadi kita tambahkan satu kolom baru di bawahnya email, seperti ini ya. Jadi masuk dulu ke tabel user, di bawahnya email, kita tambahkan satu kolom, kita beri nama ID group, tipenya integer sama seperti ID group. Kemudian kita default-nya adalah, kita isi saja default-nya. Tadi grup itu kita buat default-nya sebagai editor. Oke, berarti default-nya 1. Kemudian saya klik save. Oke. Kemudian saya sudah punya strukturnya. Untuk percobaan ini saya buat 3 user untuk masing-masing grup. Saya klik insert. Yang pertama misalnya nama usernya ini editor. Biar mudah saya tulis Yanto editor gitu aja ya. Usernya Yanto, passwordnya Yanto, tapi jangan lupa di bagian function diganti dengan MD5 sehingga nanti dia dienkripsi. Emailnya Yanto, misalnya ITS-ACID, ID group-nya sudah 1. Jadi Yanto sebagai editor. Kemudian kita buat yang kedua sebagai reviewer. Ingat yang ID usernya dibiarin aja kosong karena nanti otomatis diisi. Budi reviewer. Username-nya Budi. Password-nya Budi. Emailnya Budi. TSCID. ID grupnya 2. Ini saya isi kurang. Oke. Save dulu. Ada yang nanti oke. Jadi waktunya kurang timestamp. Sekarang saya sudah punya 2 user. Nama, username-nya masing-masing, Yanto, Budi. Usernya terbuat 2 kali, saya hapus dulu. Ini aja yang dihapus. Kemudian buat satu lagi, buat makelar. Rini. Passwordnya Rini. ID grupnya sekarang 3. Ini si
current timestamp. Kemudian, oke. Oke, saya sudah punya 3 user. Saya supaya nggak lupa, saya tulis, catat. Tadi ada editor, passwordnya sama, reviewer ada Budi, dan makelar ada Rini. Saya sudah punya 3 user dengan kelompok masing-masing, 1, 2, 3 ini. Oke, database saya sudah punya. Saya kembali ke tampilan ini. Nah, sekarang saya mau buat. Saya kembalikan dulu. Oke, sekarang saya mau balik lagi sini. Saya mau ganti nanti bagian kontak ini. Ini ada menu-menunya, home, feature, pages, portfolio, log, dan kontak. Nanti setelahnya kontak, itu saya mau nambahkan menu login di sini. Menu login di halaman depan ini. Sehingga nanti orang bisa login. Ceritanya begitu kira-kira. Nah, atas ini bagian header. Jadi saya ke file header. Saya mencoba mencari menu tadi. Nama menunya kontak. Oh, itu ada di bawah. Tinggal saya ganti di sini dengan tulisan login. Saya save. Coba saya refresh. Nah, sudah bertambah 1 menu login. Ya. Nah, masalahnya loginnya belum menuju kemana-mana. Loginnya masih ke kontak.html. Saya maunya nanti ada menu login di sini. Kalau tadi ini index, saya buat fungsi baru, namanya login. Ya, login. Nanti kalau login, maunya ke fungsi itu. Maka tadi saya di header, kontak HTML ini saya ganti seperti ini. Base, PHP, echo, base, URL, index.php / welcome, nama controllernya, dan nama fungsinya login. Nah, ini maksudnya apa? Tadi semua ini kode HTML, tapi kalau saya mau menambahkan fungsi atau kode program PHP, caranya saya harus mulai dengan teks seperti ini. Lebih kecil, tanda tanya PHP, untuk menandai bahwa semua yang mengikuti ini setelah tanda itu adalah kode program PHP. Kemudian, saya isi kode programnya sebanyak yang saya perlu. Kemudian, kalau sudah selesai, jangan lupa ditutup dengan tanda tanya lebih besar untuk menandai kode program PHP-nya semua yang ada di dalam sini. Jadi harus diingat bahwa ada pembukanya ini lebih kecil tanda tanya PHP dan ada penutupnya tanda tanya lebih besar. Semua yang berada di dalamnya dianggap kode program PHP. Nah, ini seperti itu caranya embedding namanya kode program PHP ke dalam HTML. Nah, sekarang apa maksudnya kode programnya? Ini ada echo base URL. Echo itu kan
berarti print ke layar, kira-kira begitu, ke output stream namanya. Print ke layar. Apa yang mau di print? Ini base URL. Kalau saya panggil base URL, maka setiap kali base URL itu kembaliannya berupa HTTP dari aplikasi yang sedang berjalan. Jadi dalam hal ini nanti isinya base URL itu adalah http://localhost/ nama aplikasi kita, e-review, sudah, sampai di situ. Kira-kira. Nah, baru saya tambahkan dengan indeks PHP. Karena seperti tadi ini, kan harus ada nanti e-review, baru indeks PHP / nama fungsinya. Kita maunya manggilnya begini. Seperti ini. Makanya ditulisnya ikuti itu. Ya, ini saya save. Kemudian saya maunya nanti halaman login hanya berisi login saja, tidak ada isinya top menu, tidak ada isinya konten. Nah, saya perlu tampilkan halaman login. Saya isi di slot view, saya mau nampilin halaman login. Nah, ini halaman login yang mau saya tampilkan. Jadi saya buat filenya, file login nanti di sini. Di view, new file login.php. Filenya sudah ada. Nih ya, yang ini kemarin. Login ini ya. Nah, cuma masalahnya header dan footernya sudah ada. Seperti tadi ini. Saya maunya isinya mirip-mirip begini nanti. Ada username dan seterusnya. Untuk itu, saya simpan dulu supaya tidak hilang loginnya. Tempat lain. Kemudian ini saya hapus. Nah, jadi login ini mau meniru tampilan yang mana? Saya maunya login itu ngambil yang ini, nanti saya beri kotak. Yang ini ya. Ini saya pengen tahu ini bagian yang mana sih? Yang satu bagian ini itu ada di tagline center katanya yang ini. Tagline center. Tagline center. Saya ingat-ingat tagline center ini kan tadi berarti bagian dari main content. Main content itu ada di bagian yang ini. Satu row. Namanya satu row. Yang ini. Ya, setiap row. Ini row kedua, 1, row 2, row 3, gitu-gitu dia. Isinya ada beberapa baris. Nanti saya copy satu baris saja. Jadi, saya ke bagian main content ini, kemudian main content-nya saya copy dulu, supaya tidak salah. Nah, ininya tadi saya sudah buat, yang tampilkan login, top menunya sudah saya hapus, nggak aktif, main kontennya saya ganti dengan login. Kira-kira begitu. Kemudian di bagian login tadi saya sudah bilang, ini terbagi ke dalam beberapa row. Nah, row yang mau saya ambil yang ada tag kontennya. Tag konten. Tadi don't miss special ya.
Cari shutdown. Nah, ini tagline centered ini. Row yang ini yang mau saya pakai, row yang lain saya nggak butuh. Jadi saya hapus row yang lain. Saya ambil dari atas saja row-nya yang tidak dibutuhkan. Nah, ini row yang pertama, baris 3 sampai dengan baris 44. Saya hapus. Kemudian berikutnya yang 26 ini dihapus. Sampai end of row. Sini kalau nggak salah. Saya hitung dulu. Ya, 2. Nah, terakhirnya 2. Ya. Jadi tadi dari 26 sampai 131. Ya. Jadi seperti ini. Saya save dulu. Saya tes. Sebelum dicoba. Nah, login. Ya, kembali ke home. Kita reload ulang. Ini sudah ada login. Sudah kita lihat bahwa loginnya sudah di sebelah kiri bawah. Itu tulisannya e-review index PHP welcome login. Sudah menunjuk ke welcome login. Kalau diklik, nah, ke sini intinya. Tulisannya salah ya. Well, pas. Bentar. Di header. Welcome. Saya ulangi. Nah, kemudian ada muncul masalah seperti ini. Ya, ini muncul karena kalau tadi kita memanggilnya tidak pakai controller, nama controller. Tapi kalau saya manggilnya pakai nama controller, maka munculnya seperti ini. Kenapa begini? Karena di header itu ada beberapa file yang di-load, di-upload, dibutuhkan. Ini semua. Tapi karena penunjuknya salah, maka dia nggak berhasil menemukan file tadi. Ya, saya tunjukkan bedanya antara ini yang tampilannya benar. Ya. Kita lihat page view-nya, view page source. Ini yang tampilannya benar. Perhatikan bahwa HTTP, ini asset CSS ini ya. Ini menunjuk ke file yang benar. Tapi nanti di sini file itu tidak ditemukan. Walaupun sama tampilannya. Tapi kalau diklik, error. Tapi kalau yang ini, tadi kalau diklik dia nanti menuju file yang benar. Nah, masalahnya ini tidak diberitahu posisinya ada di mana. Nah, kita perlu memberitahu posisi yang benar. Jadi, saya menambahkan fungsi PHP echo yang tadi, base URL tadi ya. Nah, ini perlu kita tambahkan di setiap file yang tadi di-include di header. Jangan sampai ada yang kelewatan. Ini saya kopikan semua. Kalau ada yang tulisnya href atau source, kita perlu kopikan ke lokasi yang benar. Dan ini yang terakhir.
satu lagi, ini ada aset berupa gambar. Oke. Kita kembali. Ya, ini tadi yang berhasil. Kalau saya refresh, login, nah sudah kembali gambarnya. Ya, jadi ini yang kita dapatkan tadi, gambarnya ada menu-menu tadi. Nah, ini yang mau kita ganti, diisi dengan tampilannya login yang seperti ini tadi, ya. Baik. Nah, sekarang gimana caranya? Kita balik ke sini, judulnya dulu kita rubah. Aspan dulu. Kita rubah dulu judulnya. Kita bilang ini please login. Kasih keterangan. Misalnya begini, ya kita kasih tahu, kamu harus login dulu sebelum bisa mengakses, gitu ya. Kemudian di sini ada dua tombol, katanya. Kita refresh. Nah, please login sudah muncul ya. Please login. You should login to the system, log in to the system before you can submit or review any article. Nah, sekarang kita mau rubah tombol ini jadi sebuah form. Sebuah form. Nah, di berikutnya adalah membuat form di kelas button. Saya taruh saja di sini tetap form. Ya, tadi kita udah punya ini action. Kita copy saja di sini. Ya. Kemudian buttonnya kita nggak butuh. Kemudian jangan lupa ini ada base URL seperti tadi, supaya tidak salah posisi. Base URL.
Terus ini ada welcome, cek login. Seperti ini. Nanti fungsinya yang dipakai adalah cek login welcome, cek login. Dia akan memanggil fungsi welcome cek login. Kita checking login. Kita tambahkan satu fungsi di sini. Public function checking login. Echo login is check. Sementara kita isi ya. Jadi ini halaman loginnya, ada username, untuk username-nya ukuran 100, dan kemudian ada kata sandi juga 100. Seperti ini. Ininya kita coba login is check, kita coba tulis hasilnya. Username-nya yang dimasukkan apa? This input post. Sandi. Ya. Jadi nanti fungsi ini akan dipanggil, kemudian kita akan mencetak tulisan username, dan ini adalah cara menangkap inputan dari form tadi. Ini cara menangkap inputan dari form tadi. Kalau di sini terus di input post, apa yang di-post, dikirim. Ini username ini harus sama dengan nama yang kita tuliskan di sini. Itu ya. Name dan ID-nya. Biasakan dibuat sama. Nah, seperti ini. Nanti kita lihat apakah berhasil ditangkap atau tidak. Kita coba refresh lagi. Ya, sudah ada ini. Ya. Sudah ada username password. Saya isi Yanto tadi, Yanto. Submit. Nah, dibilang review. Oh, ini ada yang kurang. Tadi ya, yang saya lupa, index.php. Kelupaan. Saya balik lagi. Ya. Yanto. Nah, ini username Yanto, kata sandi Yanto, login is check. Berarti kita berhasil masuk mengirimkan data ke situ, berisi username. Perhatikan bahwa waktu saya masukkan passwordnya dikasih bintang supaya tidak bisa dibaca. Caranya gimana? Kalau ingat yang lalu, saya beritahu bahwa type-nya, kalau yang username itu type-nya teks, kalau type-nya password, kita isi type-nya password ya, seperti yang kemarin sudah kita pelajari sebelumnya. Baik. Nah, kita sudah punya form yang sudah dimasukkan. Yang penting kita mau ngecek apakah loginnya sudah benar atau enggak. Kemarin mengecek akun itu ada di controller account, controller. Oke. Berarti tadi ini saya rubah, saya pindahkan ke account controller. Tinggal diganti tadi yang welcome-nya jadi account controller. Kemudian di account controller dia akan mengecek tadi username password ini yang sudah kita buat yang lalu. Account get ID. Kemudian kalau misalnya ternyata ID itu tidak ada,
dan salah disuruh kembali, ya. Kemudian kalau benar, maka ke halaman welcome page yang bersesuaian. Ini sudah kita buat. Kalau nanti dia editor, dia akan ke editor controller. Ini sudah kita siapkan, editor controller. Kalau ke reviewer, reviewer controller. Kalau ke maklar, maklar controller. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Nanti kita tunjukkan bedanya. Nah, kemudian di sini ada peran get, peran user. Ini yang kemarin kita buat di model. Get peran user. Oh, ini ada di member kemarin ya. Sebentar, berarti ya sementara kita rubah dulu. Get ID user bintang. Oke. Berarti kita sudah punya tadi di member. Oh ya, ini saja yang saya update ID group. Nah, saya perbarui lagi ya. Ini ternyata sudah ada. Saya lupa. Berarti ID group 1 dengan 1 user tadi ini 3 itu editor. Saya perbaiki dulu. User 3 itu editor. Kemudian kita tambahkan user yang ke 4 dan 5. Saya tambahkan 4 dan 5, ID user 4, ID user 5, ID grupnya 2, dan 3. Baik, kita sudah punya grupnya. Seperti ini, seperti yang kemarin. Kemudian nanti dia kalau sudah login, dia akan di redirect ke yang bersesuaian di account controller. Ya, jadi kalau perannya adalah editor, dia akan ke editor. Kalau perannya reviewer, dia ke reviewer. Dan kalau perannya sebagai makelar, dia akan ke makelar. Oke, berarti saya buat dulu yang editor controller, halaman mukanya. Seperti ini. Nah, ini saya copy dari welcome, halaman welcome-nya kurang lebih sama. Kalau welcome ini buat semua, saya tulis dulu sini welcome. Saya pisahkan, ini welcome. Punyanya editor, tapi yang berbeda adalah di header-nya editor beda menu mestinya ya. Header, editor. Saya buat begini, ini header buat editor. Menunya mestinya beda. Kalau editor kemarin, nah editor itu ada
beberapa tugas yang berbeda dia. Dia bisa add new task, confirm task, select potential reviewer, commit payment, gitu ya. Jadi beberapa. Nah, berarti saya butuh menu yang berbeda buat si editor. Saya ke header PHP ini, kemudian saya copy paste headernya, kemudian saya rename, saya beri nama persis seperti tadi, header editor. Nah, editor itu dia punya task yang berbeda. Saya akan pilih dari task yang ada drop down-nya. Kalau ini tadi, kita perhatikan di sini ada yang ada menu-menunya, pages, feature, ya seperti di sini juga pages, feature ini ada menu-menunya. Ya, ada page dan feature, ada menu seperti ini tadi. Nah, kita akan rubah menunya. Saya akan merubah yang menu fitur ini, berarti saya ganti dengan task. Ya. Saya cari menu fitur ini. Saya bilang itu task, nama URL-nya. Kemudian drop down-nya adalah saya rubah dengan add task view task. Itu kira-kira ya, menunya berbeda. Saya hapus sampai sini. Cukup sementara diberi 2 menu. Nanti saya beri sama seperti tadi. Echo base URL. Kemudian saya beritahu dia nanti nama controllernya editor ctl slash nanti add task. Kalau diklik submenu itu nanti dia add task. Kalau yang untuk view task, dia akan manggil view task. Yang pages-nya saya hapus dulu. Ya. Portofolionya, blog. Menunya hanya home dan task. Nanti kita tambahkan lagi di waktu yang berbeda. Ini header task, headernya editor. Berarti saya nanti punya headernya reviewer. Saya copy dari editor juga. Ini reviewer. Nah, reviewer menunya berbeda, untuk yang tasknya sama-sama task, tapi view task view, misalnya view balance, dia pengen lihat view account, gitu ya. Saya mau lihat accountnya dia di dalam view. Di sini ada view task, view account. Tapi nama controllernya reviewer. Reviewer. Kemudian satu lagi punyanya punyanya maklar.
Ya, makelar. Makelar. Kelar. Dia sama punya etas. Dia juga bisa view 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 finish class misalnya. New task, view ongoing task, view finish complete. Misalnya seperti ini ya. View new task, view ongoing task, view completed task. Baik. Nah, masing-masing punya header yang berbeda. Sekarang kita tadi di editor, controller, dia punya header yang berbeda. Untuk makelar controller, sama seperti editor controller, headernya yang berbeda. Makelar. Sementara di reviewer controller, reviewer. Baik ya. Nah, sekarang kita coba ke login. Kalau dia Yanto, maka yang salah sebentar. Oh ya, passwordnya harus kita MD5-kan. Sebentar. Yang belum di save. Sudah tidak diperlukan. Account model. Account model. Baik. Nah, tadi sudah kita rubah bahwa query-nya harus select bintang from user, where username-nya sama dengan ini, kemudian password-nya ada MD5-nya. MD5 karena kita enkripsi, MD5 seperti itu. Kemudian ini bukan koma, tapi ini N. Baik. Kita ulangi. Ya, toh. Ya, baik. Perhatikan bahwa sekarang menunya berbeda antara header yang satu dengan yang lain. Sebentar. Sepertinya ada yang ini ada yang salah di header. Mohon maaf. Yang kelebihan
Oh ya, yang belum adalah yang ini. Headernya sudah benar, footernya yang belum di base URL. Custom. Ada yang masih kurang, oh ini. Baik, kemudian tadi ada gambar yang belum bisa masuk, punyanya terpenuh. Kita tambahkan semua di sini. Oke. Oke. Ya. Dan ini udah ada. Menunya berbeda. Ini menunya si editor. Tapi kalau ini kalau reviewer, tadi reviewernya Budi, menunya berbeda. Ini maklar, view new task, view ongoing task. Siapa saja tadi? Budi. Maklarnya Rini. Oh, Rininya belum. Passwordnya belum di MD5. Oke. Yanto, kita coba dulu. Sekali lagi. Oh, ini ada yang belum pas. Account. Di account. Select member ID. Cek sebentar di member. ID group. 1, 2, 3. Kemudian
controller. Cek dulu sebentar. Ya, saya debugging sebentar. Oh ya, ini harusnya ada return. Ya, belum di return. Ya. Nah, ini Yanto sebagai reviewer. Menunya 2. Budi sebagai editor, ya. Budi editor, Budi reviewer, Yanto sebagai editor. Ini ada 2, view task dan view account. Ini reviewer. Kemudian Rini sebagai makelar. Menunya berbeda. Jadi kita sudah bisa menggunakan login, akan tetapi ini sessionnya belum ada, ya. Jadi kalau saya login sebagai makelar, tadi saya sudah login sebagai makelar, tapi saya masih bisa mengakses fungsi yang lain. Misalnya saya tahu linknya, ini saya ganti dengan editor, controller, saya tahu ID-nya, saya bisa akses tanpa perlu tahu login. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya loginnya tadi sebagai editor, ya saya hanya bisa akses menunya editor. Untuk itu kita butuh session. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan session login supaya sistem kita bisa memastikan bahwa akses hanya bisa didapat oleh orang yang memang punya hak terhadap session tersebut. Untuk itu, pertama yang tadi sudah kita lakukan di auto load, pertama kita harus meload dulu library session di sini. Tambahkan di sini supaya dia selalu di load sessionnya tersebut. Ini dulu. Kemudian session setiap kali login berhasil, kita perlu meng-create sebuah session buat login tadi. Jadi ketika login berhasil, kita perlu membuat session login dari orang yang bersangkutan. Kira-kira begitu. Nah, saya sudah punya contoh sebelumnya. Ya. Jadi di sini kita perlu membuat session. Caranya membuat session, ini kita buat session array seperti ini. Ya. Kita buat session array, sessionnya itu kita upload.
Ini di account, tadi ada login yang berhasil, ada di sini. Ini login yang berhasil, halaman login. Ini berarti dia sudah berhasil login. Nah, kita create session-nya. Ini saya kasih catatan. Inisialisasi session. Kemudian saya langsung ambil cuma satu saja, tidak saya buat semua. Ya, session array, saya simpan parameter apa yang saya butuhkan untuk disimpan dalam session tersebut. Yang saya butuhkan adalah ID user. Saya catat dulu. Ini ID user. Bentar ya. Nah, tadi ada check get ID user yang ini. Nah, ini saya rubah dulu supaya dia mengembalikan seluruh hasilnya. Jadi ini saya tidak buat return current ID, saya kembalikan semua. Usernya dikembalikan. Kalau tidak ada hasilnya, saya kembalikan null. Ini saya rubah. Kembalikan begini saja. Kemudian, kalau sudah, kemudian saya cek kalau ID, ini saya rubah ID-nya, karena return-nya berupa array, saya rubah size of, ini saya rubah jadi user. Apakah size of user-nya lebih dari 0, berarti ada kembaliannya. Kalau ada kembaliannya, berarti dia benar, berhasil login. Kalau tidak ada kembalian, berarti tidak berhasil login. Nah, kemudian ini saya ganti dengan users. Yang saya ambil hanya yang row pertama, jadi seperti ini. Kemudian nama field-nya. Ini saya ambil ya. Baik. Nah, saya sesuaikan. Saya butuh ID user. Saya cek di sini. Tabel user. Tabel user ada ID user, ada nama, username. Nama, username, ya. Saya ambil ID user, nama, ini nama, username, username. Kemudian grup. Nah, kalau dilihat di sini, adanya adalah ID group. ID group. Jadi saya anggap grup ini ID group. Seperti ini. Kalau saya ambil lagi, nanti bisa seperti ini. Saya rubah sedikit ID group. ID group, nama grup misalnya. Nanti saya ambil ID group dan
nama grup. Untuk itu saya harus merubah query saya di get ID user. Saya rubah query-nya, select from user. Ini saya rubah seperti ini. Select bintang from user, saya kasih kurung. Ini saya rubah jadi T1 bintang, T0, T0, titik username, T0 PWD, kemudian sudah, kemudian inner join. Ini saya kasih kurung satu lagi T1, kemudian inner join dengan member. T2 on, sorry, jangan ada member. User dan member. Ya, benar, member. Dan member T2 on T1, T1 ID user sama dengan T2 ID user. Ini namanya di inner join. And T2 statusnya harus 1. Jadi masih aktif. User juga saya tambahkan status masih aktif. Ini kalau statusnya sudah tidak aktif berarti dia nggak bisa login pastinya. Saya tambahkan lagi. And T0 status user sama dengan 1. Kemudian login. Oke. Terakhir di inner join dengan grup sebagai T3 on T2 ID group sama dengan T3 ID group and T3 status group masih aktif. Ini tadi user, mohon maaf ini saya hapus lagi. Grupnya. Ya. Oke, berarti yang di-select nanti adalah T1 bintang dan T3 saya butuh ID group dan nama grupnya. Nama grup. Grup ada nama grup. Nama grup. Ya. Oke, sudah. Dan itu akan dikembalikan ke account controller, nama grup, ID group. Kemudian session itu akan di-create dan diberi nama login session. Login sessionnya akan tercipta di sini. Gitu ya. Nah, saya tidak lagi pakai get peran user di sini
karena sudah tidak diperlukan, sudah ada di sebelumnya di session tadi. Jadi di sini saya ganti peran itu dengan users 0 ID group. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya sudah punya session, saya buat. Nah, session ini yang akan saya gunakan, login session ini, yang akan saya gunakan untuk membedakan antara si editor dengan si controller. Ini editor. Nah, saya akan cek terlebih dahulu nanti di session ini. Misalnya, contoh. Ceknya seperti ini. Ini artinya saya akan cek dulu apakah login session sudah terbentuk. Kalau sudah terbentuk berarti sudah ada yang login. Nah, kalau belum terbentuk, saya suruh kembali ke welcome yang tadi ya, ke welcome index. Artinya ke halaman yang belum login. Nah, kalau ternyata sudah terbentuk, ini ada tanda if, ada tanda seru, berarti tidak ada sesi login, ya ke halaman welcome. Tapi kalau berhasil, dia akan ke sini. Nah, kemudian dia akan ambil data dari session itu, disimpan dalam variabel namanya session data. Di session user data login. Tadi nama sessionnya itu login, jadi diambil di sini. Ya. Nah, baru ditampilkan di sini. Nah, saya tambahkan juga nanti supaya ada bedanya header editornya. Ini header editor. Saya balik lagi ke header editor. Header editor sini. Ya. Nanti saya mau munculkan selain kalau dia sudah login, mestinya ini tulisannya bukan login. Harusnya logout. Di sini logout. Itu ya. Nah, di sini mestinya logout. Saya ganti tidak di welcome, tapi di tadi account controller logout. Nah, selain logout, saya juga akan menampilkan nama yang sedang login. Jadi saya kasih kurung php echo nama user seperti ini. Jadi kalau dia sudah login, dia akan masuk ke halaman editor. Tadi yang login berubah jadi logout. Kemudian di sebelahnya tulisan logout ada nama si user yang sedang login. Nah, untuk bisa muncul nama user ini saya kirimkan lewat editor controller ke halaman editor. Caranya di bagian view editor ini saya koma, kemudian saya kasih array seperti ini, kemudian nama user. Saya kirim tadi yang dari session data. Yang saya mau kirim adalah nama ya. Saya cek lagi nama lengkap. Nama lengkap. Baik, sekarang kita coba. Ini welcome login tadi yang kita punya. Login. Kemudian saya mau masuk sebagai editor. Tadi editornya adalah Yanto. Yanto. Submit.
Ada yang belum? Halaman 61, baris 61, account controller. Ada yang terlewat di sini. Oh, iya. Ini titik koma. Coba lagi. Oke. Oh ya, ini ada yang salah di sini. Kurang from. Sepertinya sudah. Oke, undefined variable user 48. Di account controller baris 48. Users, 2 users. S, ada S-nya. Saya refresh lagi. Oke, berhasil. Ya, dilihat di sini bahwa ini ada logout Yanto editor. Ya. Nah, sekarang saya buat fungsi logout-nya. Nanti saya bisa logout, kalau ada login harus ada logout-nya. Account controller-nya tadi sudah ada login. Sekarang saya tambahkan yang logout. Saya taruh di sini. Logout. Nanti kalau logout, kita maunya ke halaman welcome yang paling atas, index. Ke halaman welcome saja. Nah, tapi karena ada sessionnya harus dihapus. Session harus dihapus supaya dia tidak tertinggal. Untuk menghapus session, caranya ya seperti ini. Ya, kita cek dulu. Ini kita cek dulu apakah sebelum logout apakah memang session itu ada. Kalau tidak ada, langsung saja ke welcome login. Tapi kalau sudah ada, maka kita ambil sessionnya, kemudian kita unset. Setelah di unset, baru session destroy. Baru kita redirect ke halaman welcome. Jadi seperti ini. Kita coba, ini logout. Nah, logout. Ya. Nah, sekarang kita coba, kalau saya nggak login, bisa nggak saya akses tadi punyanya controller, editor, index controller, ini. Nah, nggak bisa. Karena sudah ada login session-nya saya tambahkan. Tapi kalau ke reviewer, ya ini tadi, nah, reviewer masih bisa. Karena belum kita tambahin. Jadi, kita harus menambahkan ke semua bagian tadi. Jadi ini tadi ada editor, controller, editor controller, ini tinggal ditambahkan bagian ini ke setiap fungsi yang nanti kamu mau supaya dia dibatasi.
Jadi ini tadi editor saya copy. Kalau saya mau nambah di makelar, saya tambahin di fungsi ini. Nah, ini session user data login, harus login dulu, gitu ya. Terus reviewer harus login dulu, ini ya. Sehingga nanti kalau saya mau nyoba reviewer, wah sudah nggak bisa. Coba makelar. Nah, yang makelarnya belum di save. Nah, nggak bisa. Coba saya login lagi. Nah, sudah. Saya. Nah, cuma masalahnya begini. Ini saya login sebagai editor, controller, editor. Maka saya bisa masuk ke editor. Tapi mestinya saya tidak bisa masuk ke walaupun saya sudah login, tapi karena saya loginnya sebagai editor, saya mestinya hanya bisa masuk ke editor controller saja. Kalau reviewer tidak boleh, tapi ini masih bisa. Kalau saya logout, nggak bisa. Nah, makanya saya harus menambahkan satu fungsi lagi di sini, di editor tadi, editor controller. Di sini ya. Saya harus cek, ini yang login siapa? Itu ya. Ini yang login siapa? If session data ID group bukan tadi ID group, kayak nama grup saja biar nggak bingung nama grupnya. Karena ini editor, kalau nama grupnya bukan editor, saya suruh dia ke tempat lain. Welcome tidak redirecting, gitu ya. Redirecting, saya bilang. Suruh ke welcome, terus suruh cari yang benar yang mana, gitu ya. Kalau benar sudah di sini. Kalau di makelar, nah, berarti saya tulis di sini makelar. Kalau di reviewer, dengan demikian, kalau saya login sebagai reviewer, saya nggak bisa masuk ke editor, menunya editor, atau ke menunya makelar, tidak bisa. Jadi saya hanya bisa akses ke yang sesuai, menu ke yang sesuai dengan peran saya. Kira-kira begitu. Nah, tadi ada redirecting di welcome, saya tambahkan untuk redirecting. Redirecting. Ini saya hapus tadi. Nah, untuk redirecting pun kita harus memastikan dia login. Jadi ini sama login. Diambil. Kemudian harus ada cara untuk memastikan bahwa nanti dia di redirect ke halaman yang benar. Tadi ada di account controller yang ini.
Ya. Nah, ini saya ganti else if harus barang sama dengan 3. Barang sama dengan 3. Lalu di sini else. Ternyata kalau misalnya tidak ketemu juga, kita suruh dia ke welcome saja. Ini tidak kita butuhkan lagi. Karena sudah ada session, jadi kita nggak perlu kirim ID user. Demikian juga dengan yang di account. Ya, jadi di sini seperti itu. Nah, kita coba, oh ya, headernya yang lain belum dirubah. Header. Ini tadi headernya reviewer. Kita belum rubah, jadi logout. Headernya maklar juga. Ini tinggal di copy. Kelar. Kemudian yang reviewer juga. Ya, sudah. Baik, kita coba sekarang login session kita. I'm expecting 57. Ada yang mungkin kebanyakan ya. Pakai ini aja. Switch. Source. ID group. Yes. Satu. Break. Ini pakai switch. Supaya sekalian belajar yang lain. Default.
Kita pakai switch. Switch ini artinya kita akan memilih. Kalau switch biasanya digunakan kalau pilihannya banyak. Kalau pilihannya cuma 1 dan 2, kita lebih baik pakai if else. Tapi kalau pilihannya banyak, kita lebih mudah mengontrolnya pakai switch seperti ini. Ya, switch bisa berlaku buat angka numerik maupun karakter atau string. Ya, kita coba. Logout. Baik, kita coba login lagi. Yanto, ini masih halaman login yang tadi. Ini login sebagai editor. Ya, ini login editor ya. Sudah berhasil. Coba saya akses Makelar. Padahal saya login sebagai editor. Nah, kita lihat kita tidak bisa login sebagai makelar. Itu ya. Tidak bisa login sebagai makelar. Nah, ini sebentar, mesti dia harus redirect. Nah, sessionnya keluar tadi. Ini kita harus setting supaya sessionnya jangan terlalu cepat. Kita rubah di config biasanya. Nah, nanti kita coba cari ya. Nanti saya lupa persisnya. Jadi ini loginnya terlalu cepat, sesinya cepat habis. Nanti kita bisa set supaya session login itu tidak terlalu cepat. Jadi saya coba lagi pakai 2D. Nah, dengan cara seperti ini, kenapa Budi tidak bisa login? Oh, ada sesuatu. Name user, nama user. Oh ya, mohon maaf. Tadi belum dikirim ke headernya. Session. Session data nama user, nama demikian juga di reviewer. Refresh. Yang Budi ini Budi ada sesuatu. Oh ya. Headernya Budi.
reviewer. Reviewer. Kita cek kenapa Budi nggak bisa login tadi. Bukan di situ. Budi. Pastikan dulu. Tes sekali. Budi 4. Member. Kenapa Budi nggak mau? Pastikan dulu. Berarti Budi bisa login dengan baik. Permasalahannya adalah reviewer controller. Apakah sampai di sini? Tidak sampai di sini. Oh ya, mohon maaf. Kelupaan tadi ya.
Ini juga saya rubah saja jadi switch. Di kontrol seperti tadi. Welcome. Baik. Saya coba lagi. Budi. Ya, sudah bisa. Seperti ini ya. Nanti kita akan bicarakan gimana merubah supaya sessionnya tidak berhenti terlalu cepat. Kemudian ini sudah kita pelajari tentang session, tentang layout, mengganti layout. Tadi bagian yang bisa diganti, tadi ini bagian loginnya, logout. Loginnya kita perbaiki sedikit sebelum kita akhiri, supaya dia bisa di tengah. Gimana caranya? Ini tadi login, kemudian ini ada form. Kalau kita perhatikan tadi tulisan please login dan you should login ini sudah di tengah, tapi formnya tadi tidak di tengah. Coba saya buat supaya formnya bisa di tengah. Kita cari aja di sini. Misalnya seperti carinya. Saya pengen form itu di tengah. HTML form center of. Jadi caranya katanya bisa dengan cara formnya dikasih apa? Dikasih atau dikasih begini. If tadi seperti ini. Di dalam formnya. Jadi div itu secara prinsip menyampul apa yang ada di dalamnya jadi satu paket, satu bundel gitu ceritanya. Jadi dari luar kelihatan cuma satu bundel. Kita lihat hasilnya. Ini tadi login. Ya, sudah bisa jadi center seperti ini. Karena form sendiri tidak bisa di center, kita sampul dulu ceritanya, kita bundle dalam sebuah div, baru div-nya yang dibuat center. Kira-kira begitu.
sehingga muncul seperti ini. Baik. Ya, kira-kira seperti itu. Sementara buat hari ini, tolong nanti tugasnya adalah menduplikasi session login tadi untuk fungsi-fungsi yang lain yang sudah dibuat dan akan dibuat, bukan cuma untuk reviewer, tapi juga buat editor dan buat makelar. Tolong dikerjakan. Minggu depan saya akan demonstrasikan bagaimana menggunakan library file, kemudian ada beberapa library yang lain, sama JavaScript. Hari ini kita cukupkan dulu. Kita coba minggu depan lagi. Minggu depan kita akan coba yang JavaScript, bagaimana mengontrol form supaya kalau ada perubahan pada satu komponen di dalam form, dia men-trigger perubahan pada komponen yang lain. Nanti akan saya demonstrasikan minggu depan, plus sama bagaimana upload dan download file menggunakan library atau helper file untuk membantu kita bisa mengupload atau mendownload file. Baik, demikian saya akhiri dulu meetingnya. Nanti hasil recording meeting ini akan saya upload, saya berikan linknya di Classroom segera setelah saya dapatkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita akhiri pertemuan kita ini. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Siang, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Tolong dikerjakan tugasnya. Terima Ya. kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Yuk.